Baik Italia maupun Vatikan merupakan negara yang menjadi destinasi favorit karena kecantikan dan keunikannya. Banyak sekali objek wisata rohani di kedua negara yang saling berdampingan tersebut, khususnya bagi umat Kristiani. Namun di balik kecantikan kedua negara tersebut, mereka cukup banyak menyimpan skandal politik yang hingga saat ini masih belum terpecahkan. Kedua negara yang sering menjadi tujuan wisata rohani tersebut banyak banget dilanda berbagai kejahatan terorganisir, terutama pada tahun 1960-an hingga 1980-an, disebut sebagai periode Anni di Piombo atau Years of Lead, yang melibatkan berbagai kelompok ekstremis, mafia, dan bahkan politikus. Beberapa kasus besar yang terjadi pada masa tersebut antara lain penculikan dan pembunuhan seorang politikus bernama Aldo Moro oleh Brigade Merah, pengeboman stasiun Bologna yang menewaskan hampir 100 korban jiwa, penembakan terhadap Paus Yohanes Paulus II, dan yang belakangan ini sedang cukup viral adalah kasus hilangnya Emanuela Orlandi, di mana kasus ini diangkat dalam dokumenter Netflix berjudul Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi. Hai 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 Velas, yo 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 yo. Dengan Glo di sini lagi nih guys. Apa kabar nih Bapak, Ibu, Kakak, Oma, Opa? Kali ini kita melipir ke Vatikan yuk. Emanuela Orlandi dilahirkan pada tahun 1968 dari sebuah keluarga berkebangsaan Vatikan. Ia merupakan anak dari pasangan Ercole dan Maria Orlandi, di mana ayahnya merupakan seorang staf kepausan, sehingga Emanuela bersama dengan saudara kandungnya pun mendapatkan kewarganegaraan Vatikan. Oleh karena itu, mereka menjadi beberapa di antara sedikit sekali anak-anak yang memiliki kewarganegaraan Vatikan pada masa itu. Emanuela memiliki seorang kakak laki-laki bernama Pietro dan juga 3 saudara perempuan lainnya bernama Natalina, Federica, dan Maria Cristina. Ya, nama-nama telenovela ya. Mereka banyak menghabiskan masa kecil mereka bermain di kebun milik Vatikan. Memasuki usia remaja, Emanuela bersekolah di sebuah SMA bernama Scuola di Musica Tommaso Ludovico da Vittoria. Ya, maaf dah kalau salah ya. Yang berdekatan dengan Piazza Navona di kota Roma, di mana ia aktif mengikuti kegiatan pelajaran musik sebagai pemain seruling. Pada tanggal 22 Juni 1983, Emanuela terlambat untuk menghadiri kelas musik. Ia meminta tolong untuk diantar ke sekolah oleh Pietro, tapi kakak laki-lakinya menolak permintaan tersebut. Hal itu menjadi penyesalan seumur hidup Pietro dikarenakan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mendekati jam pulang sekolah, Emanuela sempat menghubungi ibunya untuk memberitahu bahwa ia mendapat penawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan kosmetik bernama Avon. Salah seorang saudara perempuannya pun mengusulkan Emanuela untuk segera kembali ke rumah dan mendiskusikan penawaran tersebut terlebih dahulu bersama kedua orang tuanya. Namun, Emanuela tidak pernah kembali. Sehari setelah Emanuela tidak kembali pulang, pihak keluarga Orlandi mulai menyebarkan laporan melalui koran-koran terkait kasus hilangnya Emanuela. Mereka mulai banyak menerima telepon berupa kesaksian-kesaksian terkait Emanuela yang kini bekerja di Avon dengan nama samaran Barbara atau Barbarella. Atau bahkan telepon-telepon yang berisi ancaman dari pihak yang mengaku sebagai penculik dari Emanuela. Ancaman tersebut berkaitan dengan kejadian 2 tahun lalu sebelum menghilangnya Emanuela Orlandi, yakni ketika Vatikan mengalami sebuah tragedi di mana Paus Yohanes II hampir tewas tertembak oleh seorang ultranasionalis Turki bernama Mehmet Ali Akka. Alhasil Akka dituntut penjara seumur hidup di Italia. Sementara itu, seseorang yang mengaku sebagai penculik Emanuela Orlandi juga memberi ancaman terhadap Vatikan bahwa mereka harus membebaskan Akka dari tuntutan atau Emanuela akan dibunuh. Namun seluruh ancaman dan kesaksian tersebut dianggap tidak dapat dipercaya. Dalam dokumenter Netflix berjudul Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi,
Berbagai narasumber diundang untuk menyampaikan kesaksian mereka terkait dengan kasus hilangnya gadis asal Vatikan tersebut. Beberapa narasumber memberikan petunjuk yang cukup tegas bahwa sekelompok mafia bernama Banda della Magliana beserta ketua mereka yang bernama Enrico de Pedis terlibat langsung dalam kasus hilangnya Emanuela Orlandi. Narasumber lain juga menyatakan bahwa Vatikan juga terlibat dalam kasus tersebut. Beberapa narasumber dalam dokumenter tersebut menyebutkan bahwa penculikan tersebut berkaitan erat dengan skandal keuangan Banco Ambrosiano di bawah direksi Roberto Calvi yang memiliki keterlibatan langsung di Bank Vatikan. Dikarenakan ia memiliki hubungan yang dekat dengan Uskup Agung Paul Marcinkus, Banco Ambrosiano bekerjasama dengan Vatikan untuk melakukan penyaluran dana terhadap kelompok-kelompok anti-komunis di luar negeri, terutama kelompok Solidarity di Polandia. Namun, penyaluran dana tersebut memberikan kerugian besar bagi Banco Ambrosiano. Pada tahun 1982, Banco Ambrosiano dinyatakan bangkrut karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana kurang lebih sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dana yang tidak dapat dikembalikan oleh Banco Ambrosiano ternyata sebagian berasal dari sebuah kelompok mafia di kota Roma, ini Banda della Magliana. Hal ini berpotensi menjadi motif mereka dalam melakukan penculikan terhadap seorang warga Vatikan yang tidak bersalah sebagai ancaman terhadap Vatikan. Salah seorang narasumber yang pernah terlibat dengan Banda della Magliana menyatakan bahwa Enrico de Pedis memiliki jasa terhadap Vatikan dalam memenangkan para anggota Banda della Magliana agar tidak menyerang Vatikan terkait dengan dana mereka yang tidak pernah dikembalikan oleh Banco Ambrosiano. Ada juga seorang narasumber yang merupakan mantan kekasih Enrico de Pedis menceritakan dengan sangat rinci mengenai keterlibatan Banda della Magliana terhadap penculikan Emanuela Orlandi. Lebih dari itu, seorang narasumber lain yang mengaku sebagai teman masa kecil Emanuela menceritakan bahwa Emanuela pernah mengalami pelecehan seksual oleh seorang di Vatikan yang memiliki hubungan erat dengan Paus. Oleh karena itu, teori mengenai keterlibatan Vatikan sekaligus Banda della Magliana menjadi semakin kuat berdasarkan kesaksian-kesaksian dari para narasumber. Berbagai pencarian yang telah dilakukan oleh Vatikan seperti penggalian kuburan-kuburan tanpa identitas juga tidak membuahkan hasil apapun. Namun, berbagai pihak percaya bahwa Vatikan sebenarnya mengetahui bagaimana nasib Emanuela saat ini, khususnya pihak keluarga Orlandi yang hingga saat ini masih mencari tahu di mana keberadaan anak dan saudara perempuannya tersebut. Tambahan informasi bahwa pada Selasa 22 Mei 2012, ada seorang pastor pengusir setan yang bernama Pater Gabriel Amorth, yaitu seorang pastor pengusir setan terkemuka Gereja Katolik Roma. Beliau mengatakan gadis remaja yang hilang di Roma 30 tahun lalu diculik untuk sebuah pesta oleh sebuah geng yang melibatkan polisi Vatikan dan diplomat asing. Keberadaan gadis itu ataupun motif penculikannya selama ini menjadi misteri yang belum terpecahkan. Pater Gabriel Amorth yang ditunjuk almarhum Paus Yohanes Paulus II sebagai kepala pengusir setan Vatikan dan mengklaim telah melakukan ribuan eksorsisme mengatakan Emanuela Orlandi, nama gadis yang hilang itu, kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang. Dalam perkembangan terbaru yang tak terduga, ia mengatakan siswi berusia 15 tahun itu diculik dari jalanan pusat kota Roma pada musim panas 1983 dan dipaksa untuk terlibat dalam pesta. Ini adalah kejahatan bermotif seksual. Pesta-pesta diselenggarakan dengan seorang polisi Vatikan bertindak sebagai perekrut para perempuan. Jaringan itu melibatkan personel diplomatik dari sebuah kedutaan asing. Saya yakin Emanuela menjadi korban lingkaran ini, kata Pater Amorth. Presiden Kehormatan Asosiasi Pengusir Setan Internasional dilaporkan harian Italia La Stampa. Pater Amorth merupakan seorang imam kontroversial dan blak-blakan. Ia pernah memicu kontroversi ketika mengatakan bahwa buku-buku Harry Potter berbahaya karena buku-buku itu mendorong anak-anak untuk percaya kepada ilmu hitam dan sihir. Jadi gitu ya, velas-velasku yang terkasih. Jadi gitu ya, velas-velasku ceritanya. Oh iya guys, by the way, anyway, Baswe, siapa di sini yang udah nonton film dokumenternya di Netflix? Yuk, acungkan tangan di komen, oke? Nah, kalau misalnya ada kritik, saran, atau mau diceritain atau diangkat kasus apapun itu, boleh di komen-komen, oke?
Nah, kan sekarang si Vel lagi sombong ya, dia masih sibuk. Sepertinya dia ada project lain sehingga meninggalkan aku sendirian siaran. Cile, siaran nih ye. Enggak deh, enggak siaran. Ya, gini deh pokoknya. Oke, Velas, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Bye-bye, Velas-Velasku.